Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifa Sofana. Saya dari kelas 10-7. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas dua materi. Yang pertama, sistem dan alat pembayaran. Yang kedua, lembaga keuangan bank dan non-bank. Sistem pembayaran adalah suatu sistem yang digunakan untuk memindahkan uang dari satu pihak ke pihak lain dalam kegiatan transaksi, barang maupun jasa. Artinya, sistem pembayaran membantu proses jual beli agar berjalan lancar. Tanpa adanya sistem pembayaran, kegiatan ekonomi akan sulit dilakukan. Contohnya, saat kita membeli makanan menggunakan uang tunai. Lalu contoh lain juga ada membayar belanja online menggunakan transfer bank. Saat ini sistem pembayaran berkembang sangat pesat karena teknologi semakin maju. Ciri-ciri sistem pembayaran yang pertama, memiliki alat pembayaran. Sistem pembayaran selalu menggunakan alat pembayaran seperti uang, kartu ATM, dan dompet digital. Yang kedua, digunakan dalam transaksi ekonomi. Sistem pembayaran digunakan saat membeli barang atau membayar jasa. Ketiga, ada pihak penawar dan penerima. Dalam transaksi, pasti ada orang yang membayar dan menerima pembayaran. Selanjutnya kita akan membahas uang. Uang adalah alat tukar yang diterima masyarakat untuk melakukan pembayaran barang dan jasa. Uang memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari karena hampir semua kebutuhan dibeli menggunakan uang. Contohnya, membeli makanan, membayar transportasi. Sejarah uang. Pada zaman dahulu, masyarakat menggunakan sistem barter, yaitu menukar barang dengan barang lagi. Contohnya, beras ditukar dengan ikan, namun barter memiliki kelemahan karena kedua orang harus sama-sama membutuhkan barang yang dimiliki lawannya. Karena barter sulit dilakukan, masyarakat mulai menggunakan barang tertentu sebagai alat tukar seperti garam, kerang, emas, dan perak. Setelah itu, berkembang menjadi uang logam dan uang kertas. Sekarang, perkembangan teknologi membuat masyarakat menggunakan uang elektronik seperti ATM, mobile banking, dan dompet digital. Alat pembayaran. Alat pembayaran adalah alat yang digunakan untuk membayar suatu transaksi. Alat pembayaran dibagi menjadi dua, ada tunai dan non-tunai. Uang kartal. Uang kartal adalah uang resmi yang diterbitkan oleh bank sentral dan digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Uang kartal terdiri dari uang kertas dan uang logam. Contoh uang rupiah yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri uang kartal yang pertama, diterbitkan oleh bank sentral. Kedua, berlaku sebagai alat pembayaran sah. Ketiga, memiliki nominal tertentu. Keempat, digunakan secara langsung. Fungsi asli uang. Yang pertama, ada uang sebagai alat tukar. Uang digunakan untuk membeli barang dan jasa. Contohnya, membeli makanan di kantin menggunakan uang. Yang kedua, uang sebagai satuan hitung. Uang digunakan untuk menentukan nilai atau harga barang. Contohnya, harga buku 20.000 dan harga tas 100.000. Fungsi turunan uang. Yang pertama, sebagai alat pembayaran. Yang kedua, sebagai penyimpan kekayaan. Kelebihan uang kartal. Yang pertama, mudah digunakan. Yang kedua, tidak membutuhkan internet. Yang ketiga, diterima hampir di semua tempat. Kekurangan uang kartal antara lain, yang pertama, mudah hilang, resiko pencurian. Uang giral adalah uang yang disimpan di bank dan digunakan untuk transaksi non-tunai. Uang giral biasanya digunakan dengan bantuan teknologi atau surat berharga. Jenis-jenis uang giral. Yang pertama, berbasis kertas. Contohnya, ada cek, bilet giro. Cek digunakan untuk menarik uang dari bank, sedangkan bilet giro digunakan untuk memindahkan uang ke rekening lain. Biasanya digunakan perusahaan atau transaksi besar-besaran. Kedua, berbasis elektronik. Contohnya, ada ATM, mobile banking, dompet digital seperti Dana, OVO, dan GoPay.
Sedangkan lembaga keuangan bank terdiri dari anjak piutang yang membantu penagihan piutang, pegadaian memberikan pinjaman dengan jaminan barang, vintage yang menyediakan layanan keuangan digital, modal ventura yang memberikan investasi kepada perusahaan berkembang, dana pensiun yang mengelola dana hari tua, asuransi yang memberikan perlindungan terhadap resiko, dan leasing yang menyediakan pembiayaan dengan sistem cicilan. Jadi, sistem pembayaran, alat pembayaran, serta lembaga keuangan memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan ekonomi dan mempermudah transaksi masyarakat. Sekian penjelasan dari saya. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.